Yo, apa kabar sahabat bola Holikers? Ya, kita ketemu lagi. Exciting sekali hari ini karena bagaimanapun Liga Premier akan kembali digelar pada minggu ini ya, dimana musim 2025-2026 akan menjadi musim perdana bagi Liga Inggris. Namun, saya akan memprediksi bagaimana Premier League pada awal musim ini. Ya, ada banyak pertandingan di Premier League awal musim ini, termasuk juga big match antara Arsenal ya yang akan melawan Manchester United. Let's go, mari kita bahas. Ya, pertandingan pertama terjadi pada juara bertahan Liverpool yang akan menghadapi Bournemouth di pekan pertama Liga Inggris pada Sabtu dini hari jam 2.00 waktu Indonesia Barat, di mana Liverpool sebagai tuan rumah menjadi favorit. Dalam hal ini, kalau saya bisa memberikan presentasi, yaitu 60% untuk Liverpool kemenangannya dan 40% untuk Bournemouth, karena Bournemouth sendiri kalau kita melihat statistiknya bahwa Cherries sendiri selalu kesulitan ketika bertandang ke Anfield Liverpool ya. Prediksi skornya mungkin akan menjadi 3-0 untuk Liverpool, atau setidaknya selisih 3 gol ya. Liverpool bisa dengan mudah memberikan kemenangan ya bagi fans-fans The Reds Liverpool, sebab Bournemouth sendiri banyak ditinggal oleh pemain-pemain bintangnya, termasuk Milos Kerkez yang berpindah ke Liverpool, Ilyas Sabarny ke PSG, juga Dan Hewson ke Real Madrid, serta penjagawannya yaitu Kepa Arrizabalaga yang pindah ke Arsenal. Pertandingan kedua yaitu pertandingan pada jam 06.30 waktu Indonesia Barat, yaitu antara Aston Villa melawan Newcastle. Kedua tim ini memang tidak banyak pergerakan dalam transfer Liga Inggris. Malik Thiaw yang baru didatangkan oleh Newcastle, sementara Aston Villa mendatangkan seorang striker dari Ligue 1 ya, membuat mereka harus berjibaku bersama-sama untuk saling mengalahkan pada pertandingan awal ini. Saya merasa Aston Villa sebagai tuan rumah sedikit diuntungkan karena memang ini momentum awal bagi Villa untuk bisa meraih kemenangan di awal Premier League ini. Namun kita ketahui bahwa lawan Villa kali ini memang sedikit lebih mudah, karena kenapa gonjang-ganjing kepergian Alexander Isak bisa mengganggu tim dari Newcastle yang memang sangat membutuhkan striker house goal seperti Isak. Namun Isak sendiri sangat ingin pindah ke Liverpool. Situasi carut marut keinginan Isak untuk pindah ke Liverpool sangat mengganggu konsentrasi anak asuh dari Eddie Howe untuk bisa bagaimana memaksimalkan laga pertama di Premier League. Itu sebabnya Aston Villa mempunyai keunggulan untuk bisa mengarungi atau bisa mengalahkan tim The Magpies ini dengan skor 2-0 kalau saya bisa prediksi, karena memang satu sisi internal dari skuad Eddie Howe itu sangat sulit untuk bisa melakukan perlawanan di Villa Park. Meskipun mereka mendatangkan Malik Thiaw dari AC Milan, namun kehilangan Isak mungkin bisa menjadi pukulan telak bagi Newcastle untuk bisa bagaimana memenangkan pertandingan di pekan pertama Liga Inggris. Itu sebabnya pada pramusim Newcastle gagal untuk meraih kemenangan satu pun di 5 pertandingan mereka di
pertandingan pramusim. Setelah itu Brighton versus Fulham, di mana kedua tim ini dilanda permasalahan karena Rodrigo Muniz sendiri keinginannya untuk membela Atlanta jauh lebih besar. Sementara itu Carlos Baleba juga saat ini diincar oleh Manchester United dan sangat ingin pindah ke Manchester United. Namun kalau kita melihat bahwa di Amex sendiri, Brighton itu bisa sangat perkasa ketika melawan Fulham ya, dan mungkin saja pasukan Marco Silva bisa sangat kesulitan ketika berhadapan di Amex Stadium. Prediksi saya ya, Brighton masih bisa memenangkan pertandingan kali ini, mungkin saja mencuri 2-0 ya, atau 2-1 untuk kemenangan Brighton. Ya, pertandingan selanjutnya yaitu tim promosi Sunderland harus berhadapan dengan West Ham United di kandang Sunderland. The Black Cats ini punya situasi jendela transfer yang cukup bagus juga, karena mendatangkan 11 pemain di bursa transfer musim panas ini. Sementara itu West Ham sendiri, strikernya tidak diperpanjang kontrak, Michael Antonio kini memberikan napas baru di Liga Inggris. Namun West Ham sendiri punya tantangan di awal musim ini karena yang dihadapi adalah tim promosi yang sangat ambisius untuk bisa bertahan di Liga Inggris. The Black Cats membelanjakan uang yang cukup banyak untuk bisa memperkuat skuad dari Sunderland. Ada Granit Xhaka di sana, juga ada Arthur Masuaku yang memang bisa berpengalaman dalam Liga Inggris. Sunderland sebagai tim promosi bisa jadi juga menjadi batu sandungan karena banyaknya pemain-pemain yang ditransfer yang membutuhkan adaptasi sehingga belum bisa memberikan pola terbaiknya untuk mengarungi Liga Inggris, karena butuh adaptasi dan kerjasama tim dengan pemain-pemain baru yang didatangkan oleh The Black Cats. Namun jika pelatih Sunderland mampu memberikan kekompakan tim bagi tim yang baru saja promosi dari divisi Championship ini, bukan tidak mungkin bisa mencuri kemenangan di laga kandang mereka. Meski begitu, kalau kita melihat statistiknya, ya West Ham ini tim yang berpengalaman di Liga Inggris, sedikit diunggulkan 50% dibandingkan 55% dibandingkan Sunderland yang mungkin saja hanya 45% keunggulan. Menurut saya ya, sebagai pecinta Liga Inggris, prediksi saya West Ham menang 3-0 di kandang Sunderland. Setelah itu kita ke pertandingan Tottenham melawan Burnley, di mana Burnley sendiri sebagai tim promosi memang tidak banyak melakukan pergerakan pemain, di mana Burnley sendiri kehilangan James Trafford yang harus kembali ke Manchester City. Tottenham sendiri juga kehilangan Son Heung-min yang harus pindah ke MLS dan mengakhiri 10 tahun dedikasi Son Heung-min di Lily White Tottenham Hotspur. Ini bisa menjadi kekurangan bagi Tottenham. Savinho kini diincar oleh tim Thomas Frank untuk bisa memperkuat Tottenham. Mungkin hingga akhir penutupan jendela transfer musim panas ini kita akan lihat apakah Savinho dan juga Eze akan berlabuh ke Tottenham. Namun untuk komposisi saat ini 60% atau 70% Tottenham mampu memenangkan pertandingan kali ini, karena kita tahu bahwa track record dari Tottenham itu cukup bagus ketika melawan Burnley ya, dan juga memang kedatangan Thomas Frank itu memberikan suasana baru dan optimisme untuk mengarungi Liga Inggris di musim panas ini. Prediksi saya Tottenham akan menang 5-0 atas tim promosi Burnley. Pertandingan terakhir di Sabtu, yaitu Minggu dini hari 12.30, yaitu Wolves yang harus menerima kunjungan dari Manchester City yang memang dihuni banyak pemain baru. Untuk saat ini memang Wolves tidak pernah menang dari Manchester City, dan Manchester City selalu mendapatkan poin dari ketika dia bertandang ke Molineux Stadium. Ini mungkin bisa menjadi pacuan bagaimana Manchester City sangat diunggulkan pada pertandingan kali ini, 80% berbanding 20%.
Manchester City bisa memberikan kemenangan bagi tim asuhan Pep Guardiola kali ini. Saya rasa Manchester City akan memenangkan pertandingan 4-2 di kandang Wolves Millennium Stadium. Ini membuktikan bahwa Pep Guardiola bisa diperhitungkan dalam menjuarai Liga Premier. Lalu kita beralih ke pertandingan hari Minggu, Nottingham Forest versus Brentford. Brentford sendiri sudah kehilangan Bryan Mbeumo yang hijrah ke Manchester United, sementara yang bisa juga berkeinginan untuk pindah ke Tottenham atau ke Newcastle. Sementara itu Nottingham Forest kehilangan Anthony Elanga yang pindah ke Newcastle United, tapi mereka punya banyak pemain juga yang ditransfer pada musim ini, sehingga membuat kekuatan Newcastle ini tidak bisa dianggap remeh oleh Brentford, ya. Apalagi mereka bermain di kandang sendiri yang mungkin bisa saja memberikan aura positif dan semangat yang tinggi untuk bisa memenangkan pertandingan di laga pembuka kali ini. Brentford itu sering sekali menyulitkan Nottingham Forest pada pertandingan sebelumnya, di mana Nottingham Forest sendiri hanya 1 kali kemenangan, ya, saat berhadapan dengan Brentford pada 5 pertandingan sebelumnya. Jadi ini masih 50-50, tapi keunggulan bisa terjadi pada Nottingham Forest yang punya pemain baru seperti duo Botafogo yang ditransfer dari Brasil, dan juga keinginan dari Nottingham Forest untuk berkompetisi di 6 besar Liga Inggris membuat keunggulan ini bisa lebih condong ke Nottingham Forest. Prediksi saya Nottingham Forest menang 2-0 atas tamunya, karena mereka sudah masuk ke Liga Eropa, karena untuk menggantikan Crystal Palace yang turun ke Conference League. Setelah itu pertandingan selanjutnya antara Chelsea, ya, melawan Crystal Palace. Crystal Palace sendiri sudah juara Community Shield dan juga juara FA Cup, sementara Chelsea itu juara Piala Dunia antar klub dan juara Conference League. Ini membuktikan bahwa pertandingan ini sangat seru, di mana Crystal Palace bisa jadi kuda hitam yang bisa mengejutkan Nottingham Forest, karena Liverpool saja bisa mereka imbangi, dan di musim lalu mereka mengalahkan Manchester City dengan skor 1-0 untuk bisa merengkuh Piala FA. Jadi Chelsea harus berhati-hati dalam hal ini, mengingat Crystal Palace tidak bisa dianggap sebelah mata dalam pertandingan kali ini, meskipun komposisi pemain Chelsea jauh lebih bagus dibandingkan Crystal Palace. Mereka punya João Pedro, ya, Estevao, juga Liam Delap, ya. Lalu mereka memperkuat pertahanan dengan Gerald Hato. Mereka punya Cole Palmer di sana sebagai jenderal lapangan tengah. Ini membuktikan bahwa pertandingan ini mungkin bisa jadi seri atau bisa jadi mengejutkan tim tuan rumah di Stamford Bridge. The Blues memang mengeluarkan banyak pemain, menjual banyak pemain, dan mentransfer banyak pemain juga pada bursa transfer kali ini. Dan rumor terakhir mereka ingin mendatangkan Xavi Simons yang memang urgent sekali dibutuhkan di lini tengah untuk bisa menggantikan Nkunku yang mungkin saja pindah dari Stamford Bridge, ya. Chelsea juga punya kans untuk memenangkan pertandingan kali ini, meskipun tidak mudah, ya, karena mereka harus waspada dengan pemain-pemain seperti Sarr, Jean-Claude Mateta, bisa saja mengejutkan pertahanan dari Chelsea. Well, ini 50-50 kalau menurut saya, 50-50. Meskipun sebagai tuan rumah, Chelsea bisa saja punya keunggulan dengan supporter mereka, tapi ingat bahwa ini Crystal Palace yang bisa membungkam Liverpool dan juga Manchester City. Prediksi saya antara Chelsea melawan Crystal Palace itu bisa berakhir dengan imbang 2-2,
dan ini akan sama kuat menurut saya. Tapi who knows ya, siapa yang akan memenangkan pertandingan, karena ini pertandingan yang sulit ditebak bagi kedua tim. Terus pertandingan big match antara Arsenal versus Manchester United. Dua tim ini sama-sama punya striker buas, Benjamin Sesko di Manchester United dan juga Victor Gyökeres di Arsenal. Meskipun dalam permainan bisa saja bahwa Arsenal bisa saja memenangkan pertandingan kali ini, namun kita tidak boleh meremehkan juga Manchester United yang punya trio yang cukup bagus. Cunha, Benjamin Sesko, dan Mbeumo. Mereka punya cukup baik untuk bisa mengalahkan Arsenal. Kalau saya sih mengunggulkan Arsenal bisa memenangkan pertandingan kali ini 55% dan 45% untuk kemenangan dari Arsenal. Tetapi sebagai catatan bahwa Arsenal harus mencetak gol terlebih dahulu di Old Trafford jika ingin memenangkan pertandingan. Karena kenapa? Gol pertama ini adalah gol yang menentukan bagi jalannya pertandingan. Ya, kalau Arsenal memenangkan duel ya antara Gyökeres dan juga Harry Maguire di sana, maka bukan tidak mungkin Arsenal mampu mencuri 3 poin di Old Trafford. Dengan catatan juga bahwa back dari Arsenal itu harus kompak dan padu, sementara Subimendi dan Declan Rice yang bisa mengatur pergerakan dan juga bisa memotong pergerakan Bruno Fernandes yang bisa memberikan umpan-umpan kepada Mbeumo maupun Sesko ya. Prediksi saya Arsenal menang 2-1 atas Manchester United di Old Trafford.